Doa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang. Salam kenal, nama saya Rizky Hawadi yang akan menjadi host hari ini. Selamat datang di acara Next Level Program, membahas tema marketplace hack. Jadi terkadang fenomenanya itu kita sulit ya untuk bisa menjangkau lebih banyak customer melalui marketplace. Kemudian kita suka bertanya, kita harus bertanya sama siapa? Kita harus ngobrol sama siapa nih untuk bisa memaksimalkan marketplace kita. Nah, maka dari itu Attention hadir bikin program Next Level ini uh, dengan mengundang baik Mbak Ria dari owner Cotton Ink maupun Mas Yuka dari Brodo. Semoga dalam sesi hari ini teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga uh, dibutuhkan buat teman-teman. Terkadang kan kita juga suka merasa bahwa oh kok ini performa marketplace kita lesu gitu. Kok kita belum tahu nih strategi promosi yang efektif tuh kayak gimana. Udah upload banyak produk tapi belum belum laku-laku nih gitu, gimana ya cara ningkatin SEO-nya, traffic-nya, wawasan pasar itu gimana gitu. Maka dari itu ya hari ini kita alhamdulillah bisa mengundang Mbak Ria gitu ya, Mbak Ria dan juga Mas Yuka dari Owners Brodo, dan semoga benar-benar bermanfaat nih buat teman-teman. Aku senang banget Mbak Ria juga udah hadir di sini, dan satu lagi, kita juga acara ini didukung oleh Digibank by DBS. Jadi buat teman-teman yang misalkan ternyata belum memaksimalkan menggunakan iklan, baik di Facebook Ads, Google Ads, atau misalkan TikTok Ads, atau misalkan Marketplace, yang nggak mau pakai credit card, maunya pakai pakai debit aja, ya ini bisa pakai Digibank. Oke, langsung saja kita sambut Mbak Ria Sarwono, co-founder dari Cotton Ink. Halo Mbak Ria, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ria. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat. Amin. Semoga Mbak Ria juga sehat. Gimana Mbak hari ini? Happy hari ini? Moodnya oke? Oke, anak-anak sudah aku ungsikan, jadi Oh, rumahnya udah. tenang, Jadi aman ya Mbak ya? aman. Oke. Mbak Ria, tanpa berlama-lama, ini teman-teman kayaknya juga udah semangat. Sebelum mulai aku pengen ngetes dulu nih. Semangat Yes. teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan siap, boleh dong chat di kolom chat bilang siap gitu ya. Udah siap belum nih? Apa ternyata belum siap? Coba. Oke, siap. Baru dua nih. Oh, Wis, gas-gas gas, gas. siap. Wah, Mantul. terus udah siap belum? Wih, wah. Oke, siap. Siap gaskan dia. Siap. Lanjut. Oke, Mbak Ria udah pada siap nih, Mbak. Tanpa berlama-lama langsung aja deh, Mbak. Waktu dan tempat aku persilakan. Oke, Ki, yang Oke, share screen aku atau kamu? dari kita aja, Mbak. Oh ya udah, oke. Oke, Sip. siap. Admin, boleh dibantu teman-teman admin? Oke, ditunggu ya, Mbak. Oke, ini ya, betul ya. Yes, betul. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari Sabtu. Hari Sabtu yang cerah ini masih mau ada semangatnya ya untuk sama-sama belajar. Aku tiap diundang webinar kayak gini, aku tuh merasa sangat beruntung karena nggak hanya aku yang memberikan atau apa ya membagi pengalaman aku, tapi aku juga pasti dapat energi dari kalian semua gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang mau tanya, there's no such things as a stupid question gitu. Semoga aku juga bisa menjawab atau memberikan insight, dan sebaliknya juga. Oke, okay, let's begin the presentation. Next. Oke, okay, untuk yang belum tahu aku Ria Sarwono. Aku adalah founder dan juga brand and marketing director dari Cotton Ink. Cotton Ink itu apa sih? Cotton Ink itu adalah local brand yang fokusnya di Indonesia, yang fokusnya di fashion perempuan, ready to wear fashion, sejak tahun 2008.
Jadi Katani itu adalah brand fashion yang mengikuti tren, tapi kita tidak hanya mengikuti tren, tapi kita melocalize tren. Jadi localize tren itu gimana sih? Kalau misalkan di luar ada tren winter, kita mengadaptasi gitu. Jadi kita melocalize itu. Gitu. Produk kita tuh apa aja gitu. Produk kita tuh kebanyakan adalah ready to wear fashion untuk perempuan, ada atasan, bawahan, aksesoris, sepatu, terus kita juga ada kolaborasi B2B gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian lihat di website Katening, katening.co.id itu ada kayak make up dan segala macam. Sebagai brand kita berpartisipasi di Indonesian Fashion Forward dan juga pernah dianugerahi penghargaan sebagai Most Innovative Local Brand by Clio Fashion back di tahun 2009. Yang di sebelah kanan ini adalah salah satu collab terbaru kita bersama salah satu one of the top KOL fashion I think di Indonesia saat ini, Anas Siantar. Next, aku ada video yang menjelaskan perjalanan aku, jadi kita tonton bareng-bareng ya. Perjalanan 11 tahun ini adalah sebagai pilihan bagi wanita Indonesia yang ingin mengekspresikan gayanya melalui baju, dan tentunya sih kebanggaan karena fashion dari Indonesia. Awalnya gue membuat Katening itu sebetulnya buat diri gue sendiri dan Ria dan teman-teman kita, tapi ternyata yang merasakan seperti gue itu banyak gitu. Jadi yang kita sebut sekarang sebagai wanita Indonesia. Dan kalau misalkan kita ngomongin perkembangan Katening, apa yang kita jalani 11 tahun ini tuh kita benar-benar ngerasain bahwa ada customer yang tumbuh dan berkembang seiring dengan umur kita juga ya. Mungkin gue pengen membuat sesuatu pakaian yang bisa orang hidup dan beraktivitas di dalamnya. Kalau lu feel confident in what you are wearing, will do better in life each day. Itu yang kita percaya selama 11 tahun kita berkarya. I think itu salah satu video singkat yang menjelaskan perjalanan Katening gitu ya. Jadi dari tahun 2008 kita mulai dengan produk yang sangat sederhana, hanya simple t-shirt, printed t-shirt waktu itu, dan mulainya juga nggak langsung fantastis, tapi juga cuma 2 lusin. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita menambah produk kita gitu. Jadi memang Katening itu sering dijadikan salah satu contoh bahwa ya kita tuh kayak mulainya benar-benar from zero lah gitu. Aku dan partner aku, Karlin, kita benar-benar awalnya mulainya cuma berdua. Gitu, sampai akhirnya hari ini kita punya 120 karyawan. Terus gimana sih dengan perjalanan marketingnya Katening gitu? Of course, yang pertama kita nggak punya modal yang besar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah baca background Katening tuh modalnya berapa, cara mengembangkannya gimana gitu, kalian pasti cukup familiar dengan aku atau Karen selalu bilang modal kita tuh tidak besar gitu ya. Modal kita waktu itu hanya 1 juta untuk menjadi capital awal di mana kita membuat si printed t-shirt ini gitu. Terus jadi waktu itu jualnya gimana dong Mbak gitu. Ya waktu itu kita menggunakan platform-platform yang familiar di zaman itu gitu. Nah 2008 itu yang lagi familiar-familiarnya adalah Facebook gitu. Jadi kita menggunakan social media Facebook dan Twitter gitu pada waktu itu. Itu secara online ya, orang baru kayak get into social media gitu. Nah terus kalau offline-nya gimana gitu. Nah pada waktu 2008, 2009 ya di kurun waktu itu offline itu tuh kita waktu itu kalau misalkan ada yang pernah dengar Bradspot Market itu adalah salah satu event offline yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi
ada yang bilang kurang tajam tapi kebaca. Ini gimana? Masih oke nggak? Di aku baik-baik aja soalnya. Dia aku baik-baik aja, Mbak. Oh oke. Ya udah, mudah-mudahan Aku teman-teman materinya aku share aja di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. share ya. Oke. Ke teman-teman biar bisa dibaca-baca lagi. Nah, oke, aku lanjutin ya. Jadi pada waktu itu kita memanfaatkan kapal yang waktu itu lagi hype banget nih gitu. Nah, mungkin kalau sekarang kalian juga harus cari gitu, apa sih yang lagi hype gitu. Kalau sekarang kan yang lagi hype kan marketplaces gitu. Jadi di mana hype itu berada, kalian harus ada di situ gitu. Itu salah satu cara untuk, kalau aku ngomongnya kayak riding the wave gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita mau pergi ke satu tempat tapi mau lebih cepat ya, you have to riding the wave gitu. Jadi jangan udah tahu, udah jelas kayak marketplace lagi booming banget, terus lo masih mau offline aja gitu, itu akan ketinggalan gitu. Itu salah satu contoh gampangnya lah. Nah, balik lagi ke perjalanan marketingnya Cotton Ink, kita merasakan banget bahwa word of mouth marketing itu sangat efektif buat kita at that time gitu. Sekarang word of mouth marketingnya itu kan pindah ke social media kan, semua orang talking about it ya di social medianya, ya pokoknya kalau nggak Instagram, TikTok, or apapun deh dengan berbagai outputnya gitu. Bisa ada Instagram feed, sekarang yang lagi hype juga Instagram Reels gitu. Jadi apapun yang lagi hype pada waktu itu, kalian harus mengikuti, istilahnya kayak gitu. Jadi ya terus jadi gue sama dong sama orang-orang lain. Ya enggak dong, kan kita brandnya beda-beda gitu. Jadi selama brandnya beda, selama story-nya beda, outputnya akan beda gitu. Oke, jadi kalau marketing journey-nya Cotton Ink, word of mouth marketing, karena pada waktu itu kita balik lagi ini kasusnya adalah 2008 ya, di mana Facebook lagi booming-boomingnya. Sekarang kan kalau misalnya kita mau jualan di Facebook, siapa yang lihat ya? Yang main Facebook kan yang kita gitu, atau angkatan ibu kita udah nggak nyambung gitu. Tapi yang bisa diambil dari experience ini adalah bahwa social media dan dunia digital itu sangat membantu perkembangannya Cotton Ink. Gue sih nggak kebayang kalau misalkan at that time gue tetap kayak bener-bener pengen, gue pokoknya mau bikin toko aja deh, toko di Pengkolan tuh yang rame banget, tanpa ada online atau tanpa ada online presence ya gitu. Itu I cannot imagine gitu. Pasti akan huge difference sih gitu ya. Oke. Nah jadi yang terakhir, Cotton Ink pun sebagai brand, walaupun kita sudah punya web store sendiri, cottonink.co.id, walaupun kita sudah punya beberapa offline store, kita tetap merasa bahwa presence brand kita di marketplaces itu tetap harus ada, gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa menemukan Cotton Ink di Tokopedia, Shopee, Zalora, gitu. Oh dulu kalau misalkan kayak ngomongin 5 tahun lalu kayak kita sombong banget gitu, kayak kita kan punya web store sendiri, udahlah ngapain lah taruh-taruh di marketplaces gitu, apa sih gitu. Tapi ternyata enggak gitu, bahwa marketplaces dengan caranya, dengan business plan-nya, dia membuat bahwa semua orang itu sekarang melihat marketplaces gitu. Sekarang coba deh kayak istilahnya ya, kayak kita mau cari panci aja kita bukanya Tokopedia, bukan ke supermarket ya kan. Kita mau cari charger iPhone aja, kita bukan ke toko iPhone, kita carinya di Tokopedia. Kalau perlu cari yang paling murah gitu, ngefilternya di Tokopedia gitu, ya kan gitu. Jadi maksudnya activity kita sekarang tuh sudah jauh berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu gitu, dan kalian harus aware itu gitu. Jadi this ship is cannot be missed gitu ya, gitu. Oke, next. Nah, ini aku banyak banget melihat data gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu-ragu gitu, kayak ya kenapa sih gue harus taruh di marketplaces gitu ya. Ini kenyataannya gitu, ini datanya tuh udah ngomong banyak gitu. This is not the only data yang aku temukan, tapi kalau misalkan kalian kayak cek gitu, e-commerce growth and opportunities in 5 years gitu ya, misalkan kayak gitu, in Indonesia. Semua datanya tuh menceritakan bahwa marketnya akan accelerating, marketnya akan growing, gitu, akan ada incremental growth sebesar segini. Itu kayak lihat ya, kayak ada dari tahun 2018 ke 2023 tuh akan tetap naik gitu. Walaupun misalnya di tengah-tengah ada pandemik, kita walau alam ya, kita nggak tahu ke depannya ada apa, tapi selalu diprediksikan naik gitu. Karena aku juga melihatnya begitu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan 10 tahun awalnya Cotton Ink itu mungkin boomingnya adalah the rise of local brand gitu. Orang mulai berani bikin brand fashion apa segala macam. Tapi after 10 years the game udah definitely changing gitu.
ya. Jadi kayak bisa dilihat lagi kayak year over year growth, year on year growth-nya estimatednya segini persen. Dan perlu diingat bahwa Indonesia tuh marketnya gede banget gitu, nggak hanya Jakarta, nggak hanya Jabodetabek atau Jakarta Selatan gitu. Jadi kita memang harus berpikir bahwa Indonesia is a huge potential market gitu ya, marketnya very potential gitu. Oke, next. Kayaknya agak nge-lag nih dari adminnya. Mimin, apakah kamu sudah bangun? Oke. Oke, nah ini adalah rule of thumb-nya gitu ya. Jadi mau apapun game board-nya gitu ya, mau apapun permainannya, tapi peraturannya tetap sama gitu. Yang pertama, kita harus excellence in product dan service. Kenapa aku selalu mengedepankan produk dan service? Karena kalau misalkan produk lo jelek, at the end lo juga nggak bakal toko lo nggak bakal dilirik orang gitu. Jadi kalau misalkan mau jualan yang benar gitu. Jualan produk yang bagus, jualan produk yang emang bisa dipakai gitu. Jangan abal-abal, jangan tipu-tipu lah gitu, dosa nanti masuk neraka gitu ya. Itu nomor satu tuh, produknya harus jujur lah gitu. Jadi kalau misalkan lo jual barang KW, lo state gitu, itu barang KW gitu. Karena menurut gue itu adalah modal dasar awal lo untuk bisa sukses gitu. Ya, itu satu. How about the service? Nah, kalau misalkan kayak di marketplaces, itu kan semua service itu dinilai gitu ya. Seberapa lama lo ngebales chat pelanggan lo gitu. Seberapa lama lo ngebales chat, terus udah kayak gitu kayak misalnya gimana cara lo menghandle komplain gitu, gimana cara lo ngebales customer gitu, itu benar-benar sangat berpengaruh gitu. Dan semua itu nilainya tuh terpampang nyata dengan bintang atau dengan diamond, bisa dilihat oleh customer yang lain gitu. Jadi nomor satu adalah produk dan service harus paripurna, itu satu. Nomor dua, of course, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi kalau marketplace itu peraturannya apa sih gitu? Kayak misalkan pasti kan kalian juga bisa ngebaca gitu ya. Oh, jualannya mereka tuh apa gitu. Oh, mereka pengen kita bergabung as an official store gitu. Terus udah kayak gitu ada event, kayak misalkan kalau di marketplace tertentu ada event-event online gitu ya. Kayak misalnya kalau di Tokopedia ada Semasa, ada Waktu Indonesia Belanja, kalau misalkan Shopee ada apa, Lazada ada apa, dan segala macam gitu. Apa yang bisa diikutin, ikutin gitu, karena mereka juga pasti akan ngegelontorin uang di situ kan gitu. Jadi kesempatan untuk produk kalian ada di main page mereka dengan traffic yang luar biasa itu akan ada gitu. Jadi jangan males untuk ikut event, jangan males untuk kayak tanya ada event apa nih gitu, ada keriaan apa lagi nih gitu, karena itu memang salah satu peraturannya marketplaces untuk menaikkan traffic ke mereka gitu. Of course juga ada promotions gitu ya, kayak misalkan bebas ongkir, terus kayak gitu voucher, cashback segala macam gitu. Nah itu tuh untuk mengoptimize penjualan kalian. Jadi sebenarnya tuh marketplaces itu udah kayak, aduh enak banget sih gitu, karena aku tuh benar-benar mengalami gitu ya di website Cotton Ink sendiri. Kita tuh kalau mau bikin promo atau misalkan kita mau bikin apapun itu kepentok kayak misalkan back end-nya lama atau apa segala macam, tapi di marketplaces itu semua tuh udah ada feature-feature-nya gitu, kayak gitu ya. Nah terus yang terakhir of course kayak iklan gitu. Nah iklan itu juga jangan tanya ke gue kayak gue harus ngegelontorin duit berapa supaya produk gue dibeli, jangan kayak gitu. Kalau misalkan kita mau beriklan itu emang udah kayak siap, itu kita kayak investasi gitu ya. Iklan itu adalah investasi yang lo nggak bisa lihat hasilnya semenit kemudian gitu, atau besok, itu nggak bisa gitu. Tapi itu harus dipupuk pelan-pelan gitu. Orang aja, misalnya contohnya kayak gini, kayak masih banyak orang yang belum tahu Cotton Ink gitu, masih banyak orang yang belum tahu Erigo gitu. Kayak misalnya Erigo udah segede gitu, masih ada aja orang yang belum tahu Erigo gitu kan. Dan dia makanya dia iklan dengan apa, dia boost the awareness dengan event lah, dengan pergi dengan bikin apapun itu gitu. Nah itu adalah investasi gitu ya. Jadi beriklan adalah investasi. Jadi kalau misalkan lo udah berpikir beriklan untuk produk lo laku, nah itu udah salah. Itu dua urusan yang berbeda ya.
Oke. Nah, terus yang ketiga, ini gue dapat insight-nya dari Yuka nih. Yuka udah ada di sini belum sih? Belum ada ya? Kayaknya sih belum ya, tadi sih ada yang ini belum. Nah, jadi Yuka itu pernah bilang gitu, kan kita selalu ngobrol ya, yuk gimana nih gitu, sales gue di sini kok kurang oke ya gitu. Karena kita selalu juga curious gitu, how kita bisa mencapai target tertentu di e-commerce gitu ya, dengan traffic yang fantastis itu gitu. Dia bilang gitu, ya itu tergantung account manager lo siapa. Lo harus build relationship sama account manager lo gitu, karena mereka kan pasti yang tahu insight-nya dong gitu dan segala macam gitu. Jadi relationship with person important di marketplaces itu juga sangat penting. Oke, next. Nah, ini aku ambil dari halaman di Tokopedia ya. Nah, dia tuh udah ngomong tuh tujuan promosimu gitu. Jadi aku bertanya gitu, tujuan lo apa nih gitu. Dia udah terpampang nyata semua promosinya udah ada gitu ya. Apakah objektifnya mau meningkatkan kunjungan pembeli, apakah mau menambah jumlah pesanan baru, apakah mau meningkatkan loyalitas gitu. Jadi mereka sudah mengarahkan sebenarnya. Jadi feature-feature ini tuh tinggal dijalankan dan dicoba. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba. Itu sih. Itu benar-benar harus di bold dan di underline gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak di kantor Cotton Ink nih, kalau misalkan aku boleh share, anak-anak kantor aku tuh juga sering nanya gitu, tapi gimana ya Mbak ya kalau misalkan kita pakai bebas ongkir gitu, apa itu nanti bakal naik ya? Ya emang gue cenayang ya gitu, kan kita nggak tahu gitu, ya coba aja gitu dengan value yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi semua tuh harus balance gitu ya, menurut aku tuh harus balance gitu. Tapi marketplaces itu sudah memberikan kemudahan gitu, dan ini tuh benar-benar kayak game. Ya, menurut aku ini tuh jualan di marketplaces tuh udah kayak game. Jadi kalau misalkan kalian emang gamers ini kalian pasti suka karena kalian tuh benar-benar harus kayak ngeliatin gitu ya. Gimana nih performance top ads gue gitu. Gimana nih performance promo Tokopedia gue. Gimana nih performance bebas ongkir gue. Nah, dari situ kan ceritanya bisa beda-beda nih. Mungkin yang satu jualan panci, yang satu jualan klepon bisa beda. Bebas ongkirnya mungkin lebih ngefek di jualan panci gitu dibanding yang jualan klepon. Nobody knows gitu. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Itu jadi benar-benar harus dicoba sehingga ada sorry to say tapi nggak ada ilmu pastinya gitu, kayak gue bisa kasih tahu kayak wah lo kalau pasang bebas ongkir 1 juta apa namanya sales lo akan naik 200%. Sorry banget tapi itu nggak ada teori kayak gitu ya. Teori kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau kalian lihat kayak di YouTube atau di mana pasti kan banyak orang juga gitu yang mengulas gitu ya gimana gue bisa mengoptimize penjualan gue gitu dengan feature-feature apa gitu. Tapi menurut gue balik lagi itu nggak akan ada yang sama gitu ya. Begitu juga dengan anggaran iklan gitu. Anggaran iklan Cotton Ink dengan anggaran iklan misalnya apa Tefal gitu yang jualan penggorengan ya mungkin beda gitu. Jadi kalau misalkan kayak Cotton Ink bebas ongkir mungkin udah ngefek gitu. Mungkin buat Tefal bebas ongkir ngefek gitu. Tapi mungkin buat Cotton Ink flash sale yang lebih ngefek. Gitu. Itu tuh harus dicoba gitu. Selama ROI-nya, return of investment-nya masih menghasilkan, nggak minus gitu ya itu berarti masih oke. Gitu. Oke. Kalau misalkan kayak kita taruh 10.000, 12.000 atau 15.000 ya masih oke. Gitu. Cuma along the way memang harus dilihat gitu, kayak harus tetap di review ulang gitu. Ya, jadi memang nggak bisa kayak sekali coba, oh berhasil, yaudah deh besok coba lagi gitu. Tapi bisa juga besok dicoba lagi nggak seberhasil yang pertama gitu. Jadi memang nggak ada, sekali lagi gue jelasin, nggak ada exact teori atau praktek atau rumus yang bisa menghasilkan hasil yang untuk hasil kalian yang berbeda-beda gitu. Di sini kan dari 135 orang mungkin jualannya berbeda-beda ya gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Kayak misalkan Cotton Ink pun sampai kemarin kalau boleh kasih contoh, kemarin kita tuh ikut join brand promo gitu. Hasilnya bagus nggak Mbak? Ya biasa aja sih, tapi dibilang jelek juga enggak gitu. Kayak gitu. Terus jadi yang paling efek di Cotton Ink apa Mbak? Kalau misalkan yang paling efek di Cotton Ink ya flash sale lah gitu. Diskon langsung tuh udah paling efek gitu. Cuma kan kita nggak mungkin terus-terusan kayak kasih diskon terus-terusan gitu. Marginnya habis banget dong
gitu kan, kita juga perlu bayar orang ya, bayar karyawan dan segala macam. Jadi menurut aku balik lagi hitung-hitungannya harus balance gitu. Yang tahu hitung-hitungannya kan adalah kalian sendiri gitu. Jadi pencatatan tuh emang harus rapi banget ya, menurut aku sih pencatatan harus rapi. Terus harga tuh marginnya benar-benar harus dihitung. Terus udah kayak gitu kayak selalu ada selalu ada buffer untuk kalau misalkan kita mau promo gitu. Makanya perhitungan dari COGS ke retail price-nya tuh benar-benar harus cerdas gitu menurut aku gitu. Jadi harga retail price tetap kompetitif karena kan of course kita sebagai penjual pengennya customer belinya full price dong gitu. Tapi kalau misalkan kayak lo udah masuk marketplaces, wah itu kayaknya semua toko harganya harga coret men. Terus minimal diskonnya dulu cuma 10% orang masih nafsu gitu. Sekarang 20%, 30% orang udah nggak kemakan, pusing kepala nggak lo? Kalau gue sih pusing kepala ya. Gue pusing banget gitu. Tapi ya dan again itu adalah mainannya marketplace gitu. Jadi kalau misalkan emang lo udah siap di marketplace ya berarti mungkin lo bisa pakai apa ya kayak harga coret gitu. Jadi kayak misalkan harga lo sebenarnya emang lo full price 150.000 gitu ya. Terus karena marketplaces apa sih kayak orang tuh di marketplaces emang mencari promo gitu kan ya. Jadi ya udah lo jadiin aja harga coret gitu. Harga coretnya harga coret akhirnya finalnya ada 150.000 which your recommended retail price-nya gitu sebenarnya gitu. Tapi kan orang udah wow diskon 50% dari 300.000 jadi 150.000 gitu. Itu kan ya itulah gitu. Jadi kayak apa ya mindset orang tuh udah kalau harga coret tuh kayaknya murah gitu. Padahal belum tentu gitu kan ya. gitu. Jadi kita harus pinter-pinter coba sih sebenarnya ya. Gitu karena kan di sini kita sama-sama berjualan gitu. Jadi kita sama-sama tahu susahnya cari uang ya gitu. Tapi again si marketplaces ini sangat menarik untuk kita berkembang dan mengetahui market kita lebih baik gitu. Oke, next. Nah, ini yang selalu gue omongin, result happen over time, not overnight. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanyain, Mbak, jadi kunci sukses accounting apa? Ya mohon maaf nih, kita juga nggak tahu gitu ya, tapi apa yang dari pengalaman kita, ya kita hanya bekerja, konsisten, fokus, dan sabar aja gitu, untuk menuai hasilnya. Kalau misalkan ada yang beruntung, mungkin yang cuma beruntung tuh mungkin yang kayak sekarang lagi mainan NFT atau Bitcoin gitu kali ya, yang harganya flip gitu ya, yang tadinya dari 1 besokannya berapa gitu ya, mungkin ya gitu gambling lah gitu. Tapi in a business kita mindsetnya tuh adalah maraton gitu ya, bukan sprinter gitu. Itu sih. Oke. Maria. Yes. Apa yang membuat Cotton Ink itu memutuskan gue mau jualan di marketplace A, marketplace B, marketplace C? Ada nggak sih tolak ukur? Kalau kita waktu itu berpikir bahwa kalau kita masukin ke marketplaces itu akan jadi sales channel baru gitu. Itu aja sih. Kita selalu berpikir bahwa tiap sales channel itu marketnya beda-beda. Gitu. Jadi kayak misalnya kenapa Cotton Ink yang tadinya udah punya web store baik-baik aja, cost-nya juga very efisien gitu, terus tiba-tiba lo mau buka offline store kayak di mall yang rent-nya mahal gitu. Ya karena kita mau cari market baru gitu. Again, itu salah satu our expansion plan gitu. Nah, marketplaces itu dulunya kita juga berpikir bahwa wah, ya siapa sih marketplace ya, kita juga udah punya online lot, makanya kita cukup jumawa, tadi kan gue share gitu ya. Wah ya udahlah kita juga udah punya web store gitu, web store sendiri, sombong gitu. Tapi ternyata marketplaces dengan mereka bakar duitnya, dia merich market-market yang crowd yang kita nggak bisa reach gitu dengan duit kita. Gitu, dan kita harus mengakui itu dong gitu. Jadi makanya the rise of marketplaces tuh emang udah kayak ini the next 10 years ini sih udah eranya marketplace banget sih gitu. Jadi kayak this is it gitu, this is the time lah gitu. Istilahnya kayak lo mau jualan boba di Tokopedia juga pasti ada yang beli. Gitu. Aku tuh selalu ngelihat gini ya Mbak. Jadi dengan adanya brand lokal nih di tahunnya Mbak 2008 ya, Cotton Ink pas awal-awal, terus dulu tuh masih ada sampai sekarang masih ada beberapa brand luar negeri yang ada di Indonesia. Tapi kebanyakan brand lokal yang masuk ke marketplace akhirnya tuh berhasil membuat bisnisnya tuh sustain dibandingkan bisnis-bisnis yang dari luar negeri nggak masuk marketplace Indonesia.
aku sebut brand deh, kayak misalnya Zara gitu, ada habis itu H&M gitu, kan ada beberapa yang mereka tuh nggak stabil akhirnya karena mereka juga tidak memanfaatkan marketplace. Jadi kalau mungkin di Iya, iya. sini dengan adanya marketplace ini ya kita harus memanfaatkannya dengan baik gitu. Nah, tapi pertanyaannya Mbak, gimana sih kita menstrategikan marketplace yang misalkan Tokopedia, Shopee itu punya strategi yang berbeda-beda nggak sih? Kalau kita tuh jadi gini, kita waktu itu kenapa kita memutuskan untuk masuk Tokopedia, Shopee, kita ada di Blibli juga, ada di Lazada juga, Hmm, dan terakhir kita masuk Zalora ya pada waktu itu. Itu tuh aku nggak tahu, aku nggak tahu kalau misalkan di bisnis lain, tapi kalau misalkan di fashion, ini lima-limanya tuh benar-benar beda loh. Oh ya? Lima-limanya benar-benar beda. Iya benar. Jadi ini marketnya benar-benar beda gitu. Kayak misalkan di Zalora, of course orang udah kalau ke Zalora orang mau cari fashion lah ya, jadi lebih fokus gitu. Terus Tokopedia sama Shopee aja tuh secara sales aja beda gitu. Kalau di kita tuh Tokopedia lebih bagus daripada Shopee. Oh gitu. Terus udah gitu kalau Blibli dan Lazada ini karena less diurus jadi memang kurang perform seperform Tokopedia gitu. Tapi again ada brand aku yang lain gitu kayak misalkan Shalin Hijab, dia performnya lebih di Shopee daripada di Tokopedia. Aku nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi memang itu maksudnya dengan percobaan ini semua gitu. Jadi tiap marketplace ini tuh emang marketing beda-beda loh ternyata. Gitu. Jadi kayak terus another contoh gitu ya, kayak Carlin gitu. Carlin kan jualan Carlino Bakes gitu. Di Tokopedia dan Shopee performance-nya juga beda. Gitu, padahal produknya sama gitu. Terus optimisasinya sama nggak Mbak? I believe optimisasinya lumayan sama ya. Satu antara Shopee dan Tokopedia gitu, tapi hasilnya beda gitu. Jadi memang kayaknya orang tuh udah misalkan tergantung top of mind-nya orang terhadap marketplace itu nomor satunya apa gitu. Jadi makanya harus di match sama produk kamu. Jadi kalau misalkan contoh aku adalah aku paling favorit contohnya Panji gitu ya. Ya Panji nggak cocok dong taruh di misalnya di Lazada gitu. Mungkin lebih cocok taruh di Tokopedia gitu misalnya. Nggak cocok dong dia ditaruh di Zalora gitu. Mungkin ya udah pasti Tokopedia misalnya gitu. I don't know. Oke. Aku akan nanya beberapa hal, Mbak. Baru nanti buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalkan mau nanya, silakan. Ada yang mau raise hand, nanya langsung sama Mbak Ria juga silakan ya. Ini adalah kesempatan kamu untuk bisa bertanya nih sama Mbak Ria. Jadi manfaatkan waktu ini. Oke. Nah, aku tuh akan menanya hal-hal yang dasar dulu nih, Mbak. Jadi kayak gimana sih kita bikin deskripsi produk gitu? Kayak soalnya terkadang aku ada beberapa yang aku sebagai pembeli, aku tuh melihat deskripsi produk ini tidak mewakilkan gitu. Kurang kurang kena gitu loh. Jadi ada nggak sih trik-trik khusus untuk membuat sebuah deskripsi di marketplace? Sebenarnya kalau trik khusus tuh nggak ada, tapi kalau di Katanin kita terbiasa very into detail gitu ya. Jadi kayak kita jelasin semuanya. Karena misalkan aku mau jualan baju ini, ya kita harus kasih tahu dong kayak lingkar. Kayak kalau baju kan mungkin udah ada pakemnya gitu ya. Orang kalau misalkan mau cobain baju, lingkar dadanya berapa, lingkar lengannya berapa, lingkar ininya berapa, panjang dari bahu ke sininya berapa gitu. Jadi detailnya tuh sangat banyak, sangat variatif. Dan karena again kita tuh hanya bisa lihat di layar gitu ya, nggak bisa pegang bahannya, nggak bisa cobain. Kita harus menuangkan experience, mungkin kayak 60% experience offline itu ke dalam kata-kata gitu. Jadi kalau misalkan nih, lo menjual panci gitu ya, kita harus gambarkan gitu. Pancinya itu misalkan berwarna apa, panjangnya berapa, diameternya berapa, terus udah kayak gitu, kayak beratnya berapa gitu. Jadi kan orang bisa kayak, oh kebayang ya, oke. Gitu. Dan yang paling penting juga foto sih ya. Foto sih benar-benar sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau foto burem tuh ya please janganlah gitu ya. Udah orang juga udah gak nafsu ngeliatnya gitu. Kecuali mungkin kalau lo jualan ATK gitu kali ya, ATK kantor gitu kan orang juga udah tahu untuk kertas gitu. Tapi gue membeli ATK di marketplace aja gue melihat mana yang pertama, yang mana yang reviewnya, yang mana yang paling banyak dibeli, mana yang reviewnya paling tinggi, sama mana yang gambar paling bagus. Itu tuh. Gitu. Dan kalau misalkan kayak kalian mau berjualan sesuatu, please reflect to yourself gitu. Kalau misalkan lo mencari sesuatu, lo mencari yang kayak apa sih? Gitu. Lo mencari yang kayak apa gitu.
apa yang membuat lo pengen ngeklik gambar itu gitu. Nah itu tuangkan di produk lo. Oke. Jadi kayak ya lo harus bikin kayak gitu supaya lo mau ngeklik gitu. Kalau misalkan lo nggak mau ngeklik ya gimana dong, gimana orang lain. Benar-benar. Kalau foto backgroundnya itu adakah warna yang baik digunakan atau sebenarnya ya kalau cotton ink punya dasarnya sendiri gitu? Kalau misalkan karena kita example adalah jualan baju ya, maka fokusnya harus di baju. Gitu. Kita nggak boleh kayak backgroundnya tuh menutupi gitu. Kayak misalnya udah tahu bajunya print kayak gini, terus belakangnya kalau kadot gitu ya kan aneh ya. Gitu. Jadi kita harus ya fokusnya adalah baju gitu. Jadi again fokusnya terhadap produk lo gitu. Kayak misalkan nih, ini aku cerita sedikit ya, kayak misalkan untuk kayak marketingnya Cotton Ink gitu, ketika kita kayak berusaha untuk membuat kayak konten-konten yang jauh dari baju, ya hasilnya jadi nggak bagus ya gitu. Ini maksudnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah coba trial and error gitu. Mungkin kalau bahasa kerennya A/B testing gitu lah ya. Gitu. Ada yang ngomongnya kayak dibungkus dulu pakai apa gitu, sama ada yang ngomongnya to the point gitu. Yang to the point tuh jauh lebih menghasilkan gitu, jauh lebih perform gitu dibanding yang kita kayak bungkus-bungkus lah apa segala macam dengan apa gitu. Jadi memang orang tuh ya mungkin karena brandnya juga udah lama ya, jadi orang udah top of mind-nya kayak ya katanya jualan baju gitu, bukan jualan voucher gitu kali ya. Gitu. Jadi ya orang juga udah match-nya begitu. Ya. Ini admin tolong dong, ini apa aku doang sih yang lihat Mbak Ria? Iya, aku hitam. Oke. Nah, Mbak Ria, gimana sih Cotton Ink nge-treat customer-nya? Ada nggak sih kayak SOP tertentu gitu? Apakah kayak gue harus balas dalam waktu 30 detik? Atau gue harus balasnya gini? Maksudnya ada nggak sih treatment yang dipakemkan oleh Cotton Ink untuk nge-treat customer-nya gitu? Ya kalau misalkan itu lebih ke CS ya. Jadi kalau misalkan kayak kita ngomong ke CS catering itu emang bekerja bagai kuda sih. Maksudnya kayak I think every CS di seluruh mau jualannya mau bank mau apa segala macam, CS itu adalah benar-benar garda depan gitu. Karena itu benar-benar muka lo gitu. Gitu ya gitu. Jadi kayak again, tapi rule of thumb-nya adalah reflect to yourself gitu. Kalau misalkan lo sebagai customer gitu, lo pengen diperlakukan kayak apa gitu, ya udah perlakukan lo customer lo kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya walaupun kan customer nggak tahu ya lo belum bayar PLN, atau misalkan tadi malam lo berantem sama suami lo kan nggak tahu ya gitu. Tapi kan kita benar-benar harus kayak ya gimana jawabnya kan harus sopan gitu ya. At least sopan tuh adalah rule of thumb lah ya gitu. Sopan dan cepat gitu ya. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu gitu. Mungkin dengan sebutan apa gitu. I guess dasar-dasar kayak gitu, dasar-dasar tata krama dalam ber-CS kita semua udah hampir tahu lah ya, karena kita adalah semua penjual nih, gue yakin kita semua pedagang gitu, pengen barangnya laku gitu kan, lo harus baik dong sama customer lo gitu, masa gue mau udah kayak nggak ada gitu, cuma kayak gitu doang, sama dibandingin nge-reply-nya mohon maaf ibu barangnya belum tersedia gitu, nanti akan kita hubungi lagi, ya gitu-gitu lah. Jadi kita juga balasnya, soalnya mungkin aja nih Mbak, ada aja peserta yang mungkin belum kebayang gitu, mungkin mereka belum mulai bisnisnya, jadi mereka belum tahu bagaimana caranya mereka nge-treat customer. Kadang kan soalnya ya mungkin kalau misalkan kita yang udah menjalankan bisnis, kita tahu nih kadang ada komplainnya, kadang ada apanya gitu. Nah sebenarnya apa ya, CS itu di training dulu nggak sih Mbak, kayak menghadapi kayak gitu-gitu menghadapi netizen gitu ya. Iya, kadang soalnya netizen kan ada aja yang kayak kok ini dipermasalahin sih gitu, kayak kok bisa sih gitu. Ya kalau di Cotton Ink di training dulu, kita ada black book-nya gitu ya, kayak kalau misalkan customer udah mulai marah-marah gitu, kita harus gimana, ya gitu ada trainingnya gitu. Cuma kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnisnya, itu tuh kayak real life conversation everyday gitu loh, gitu. Maksudnya ya jadiin aja ya customer adalah temen lo gitu. Kalau dulu tuh mungkin ya pas awal-awal Cotton Ink customer is king gitu ya, tapi kalau sekarang hey excuse me gitu, brand owner is king. Karena mungkin kalau kayak dilihat di social media kan brand owner bisa kayak marah-marah tentang customernya gitu ya. Aku sih I wouldn't do that gitu ya, maksudnya ya gimana, customer is for us is still a customer gitu. Lo nggak ada customer ya bisnis lo nggak ada gitu. Iya betul setuju. Oke, Mbak Ria, kita beralih ke pertanyaan teman-teman ya. Oke.
Ini aku bacain aja, jadi nggak aku tampilin di layar biar cepat kita supaya semuanya pertanyaannya terbaca ya. Oke, pertanyaan pertama dari Karudi Adrian. Gimana sih cara naikin GMV 10 kali tapi investment growth 5 kali? Gimana pertanyaannya kok bahasanya ini banget, Ah. coba pakai bahasa bahasa yang harafiah gitu. Aku never familiar dengan dengan singkatan-singkatan itu. GMP apa sih Mas? Oke, eh, Mas Rudi kalau misalkan mungkin Oh, mau cara naikin revenue 10 kali dengan mm-mm. modal 5 kali. Iya, Cara naikin revenue 10 kali dengan modal 5 kali. Ini contohnya gimana tuh? mungkin modal rendah tapi eh, hasilnya memuaskan gitu kali ya Mbak ya. Oh, ya nggak ada lah. Ya nggak ada lah caranya begitu, gimana sih? Main judi aja. Oke oke. Eh, Oke. Oke, ini dari Kak Asrianto. Persentase anggaran ads iklan dari Karten Inc didasarkan pada apa sih? Revenue dari periode bulan sebelumnya atau berdasarkan ukuran khusus? Boleh nggak sih di-share? Oke, jadi kalau Katening itu misalnya nih kita kalau dulu ini bukan masa pandemi ya. Kalau masa pandemi sekarang sih kita cuma ngelihat eh, apa namanya, kalau di masa pandemi sekarang kita ngeliatnya benar-benar kayak daily basis banget gitu, karena kita benar-benar lagi posisinya adalah bertahan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada iklan yang nggak penting ya kita cut gitu. Nah kalau dulu Katening itu kita kan selalu bikin planning setahun gitu. Jadi kayak misalkan oke, forecast sales tahun depan misalnya 10 juta gitu, 10 M deh gitu biar keren. Tahun depan 10 M gitu. Nah, biaya marketingnya itu biasanya 2-3% dari forecast sales itu. Gitu. Itu kayak gitu. Nah, cuma nggak fix ya, itu nggak fix. Gitu. Itu nggak fix. Yang pertama itu nggak fix, never fix. Terus yang kedua, kita selalu lihat per quarter dan per bulan gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya lo nggak boncos gitu. Karena duitnya duit kita sendiri kan. Gitu. Jadi, karena kalau teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, kita tuh nggak ada investor gitu. Kita juga, jadi makanya uang yang kita punya tuh adalah uang pribadi yang dari 1 juta itu berkembang menjadi si 10 M ini, yang forecasting 10 M ini. Gitu. Nah jadi dengan uang itu kita kan harus pintar mengatur dong gitu, nggak boleh overspending iklan gitu, karena masih ada untuk inventory apa segala macam, dana dan bayar karyawan dan sewa dan segala macam itu. Gitu. Tapi rule by the booknya tuh adalah begitu gitu. Jadi kayak aku selalu dikasih apa namanya, marketing cost itu adalah 2-3%. Kalau misalkan dia bagus, achieve, bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak achieve, turunin berikutnya. Jadi tidak pernah fix, tidak pernah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Freddy Giovanni. Boleh tahu nggak basic rules Karten Inc dalam pilih marketplace apa aja? Oh tadi udah ya sebenarnya. Dan marketing tools yang paling sering dipakai di Karten Inc apa sih? Boleh sharing nggak? Marketing tools yang kita pakai, of course ya Facebook Ads, Instagram Ads, sama kok ya, sama yang kalian mungkin sering lihat gitu, Facebook dan Instagram Ads, Google Ads, SEO, SEM gitu-gitu. Sekarang tahapannya kita lagi mau optimize apa yang bisa kita optimize, karena kan costnya juga lagi kita turun-turunin, jadi kita mau optimize aja gitu. Jadi kita review lagi iklan-iklan mana yang udah nggak menghasilkan, mana yang udah nggak perform gitu. Karena aduh nanti kalau ngobrol sama Yuka pasti lebih seru deh, karena dia very technical gitu ya. Dimana Facebook Ads itu benar-benar kayak harus dilihatin terus gitu performance-nya day by day gitu. Kalau misalkan emang nggak perform ya udah take down gitu, diganti lagi sama yang lain gitu. Mungkin ganti market atau ganti apa segala macam gitu. Itu sih. Oke. Kalau misalkan Karten Inc tuh main marketplace ads juga nggak sih Mbak? Kita nggak terlalu main di situ, tapi ada gitu. Kita kalau kayak Tokopedia Ads atau Shopee Ads gitu kita nggak terlalu main di situ, tapi kita lebih ikutin kayak kalau mereka ada join promo atau misalkan mereka ada online event gitu, terus ada voucher bebas ongkir, yang feature-feature kayak gitu tuh kita selalu pakai cashback. Itu ngaruh Mbak? Ngaruh.
Ngaruh, Oke. terus itu kayak live streaming itu adalah it's another big thing ya sekarang ya gitu. Hmm. Karena aku melakukan live shopping itu benar-benar kayak membantu sales aku. Hmm. Iya, iya, iya. Wah itu ngaco banget, Iya, iya, iya. benar-benar ngaco banget. Itu Jadi ngaruh ya? makanya ngaruh. Hmm. Melakukan live shopping itu sangat ngaruh. Hmm. Gitu. Sekarang tuh banyak ini tahu, aku sih kemarin sempat lihat-lihat ya, jadi ada di TikTok sih aku lihatnya banyak orang yang masih influencer itu masih mikro gitu, tapi mereka itu jadi ikut program affiliate-nya Shopee ya, kalau nggak salah aku lupa deh Shopee apa Tokopedia gitu. Jadi Shopee mereka mereka ada. mempromosikan produknya orang, terus mereka dapat bagian gitu. Iya. I think Gratis gitu ya. Iya. I think itu adalah salah satu hal yang salah satu keuntungan kita kalau misalkan kita di e-commerce ya gitu. Karena ini udah another obrolan lagi gitu. Tapi maksud aku kan kalian juga pasti pinter-pinter untuk melihat bahwa kayak ada KOL yang misalkan follower 1.500.000, seratusan, puluhan ribu sama seribuan sama ribuan lah gitu ya. Bukan berarti yang followersnya ribuan ini lebih jelek daripada yang followersnya 500.000 atau 1 juta loh. In terms of engagement gitu ya. Engagement rate ya. Gitu. Karena aku banyak melihat report gitu bahwa nomor satu orang yang memutuskan untuk beli tuh lo dengar dari siapa sih? Dari teman. KOL itu nomor 3 ya. KOL itu nomor 3 gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada pertanyaan kayak Kak, apakah aku harus kenalan sama KOL yang puluhan ribu atau ratusan ribu? Belum cucu. Teman kamu kalau dia jago cuap-cuap juga tuh panci juga kejual. Gitu. Jadi maksudnya kayak memang emang sekarang tuh marketnya udah beda banget lah gitu. Nggak ada, makanya tadi aku selalu bilang berkali-kali kan, nggak ada rumus yang pasti gitu. Nggak ada rumus yang pasti. Iya, karena terus berubah ya Mbak. Oke, sip. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Karaditya Dharmalingga. Apakah pernah mengalami produk cotton ink dibajak oleh orang lain dan dijual lebih murah di marketplace yang sama di mana cotton ink berada? Pernah. Brand diambil juga pernah. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau pernah, bagaimana menurut Mbak Ria mengenai pembajakan produk lokal terhadap brand-brand lokal yang sedang naik daun? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih ya. Gitu. Maksud aku kayak lo mau dilihat karena aku tuh selalu berpikir proses over revenue gitu ya. Gitu, jadi kalau kayak gitu ya. Gitu. Karena aku selalu melihat bahwa ya kalau di Cotton Ink kita benar-benar bikin the develop brand-nya tuh sendiri gitu. Of course kita melihat banyak reference gitu. Cuma kita nggak peluk-pelukan lah gitu. Kita pernah di posisi, kita juga pernah ada di posisi yang dilihat orang sebagai ngejiplak, itu pernah gitu. Aku nggak menutupi itu. Kita pernah di posisi yang dilihat orang sebagai lo kok peluk-pelukan banget sih gitu. Itu juga pernah. Since then kita sangat-sangat berhati-hati gitu. Sangat berhati-hati. Jadi tanggapan aku sih itu balik lagi ke sini ya gitu. Ke sini sih gitu. Maksudnya kayak ya kalau misalkan lo udah bikin satu hal yang emang lo peres dari otak lo sendiri, udah gitu diambil begitu aja sama orang lain, how do you feel gitu. Kayak gitu sih gitu. Karena kan kalau mau ngikutin kayak peraturannya di sini juga nggak jelas ya gitu. Maksudnya mau ngeklaim juga gimana gitu. Karena kan kan sekarang kan ada slogannya tuh amati, tiru, contek gitu. Ya kayak gitu kan didengung-dengungkan gitu. Ya sebenarnya gimana ya gitu kayak gitu juga kali gitu. Ya sebenarnya nggak gitulah gitu. Cuma maksud gue kayak kalau misalkan ada yang mau amati, tiru, contek tuh mungkin bisnis plan-nya gitu. Mungkin kayak lebih kayak ke plan-plannya si brand ini gimana sih gitu. Oh dia kolaborasi, ya udah deh gue ikutan cobain kolaborasi gitu sama ini gitu atau gimana gitu. Mungkin lebih kayak bisnis side-nya ya. Tapi kalau misalnya kayak creativity itu kan juga satu hal yang very personal untuk dan very sensitif untuk dicontek-contek kayak gitu ya gitu. Jadi ya sedih sih sebenarnya. Tapi perlu nggak sih Mbak kalau kita sampai mengambil, bisa nggak sih kita sampai mengambil langkah hukum gitu? Enggak. Sebenarnya bisa gitu, cuma ya nggak sepadan dengan waktu dan
Yes, ya. biayanya. Jadi I guess di energi kita fokusin ke hal yang lebih penting aja gitu untuk Lebih produktif ya. expansion, kayak gitu. Nah kalau Hmm. misalkan apa yang Katening lakukan sih kita cuma kirim invoice aja gitu. Thank you Hmm. gitu. If you wanna have a B2B with us ya udah gitu, ini invoice-nya ya gitu, tolong bayar gitu, karena lo udah pakai pattern kita biasa terus ya apa gitu. Oke. Ini next ya Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Kak Yuke Juanita. Mbak, gimana menghadapi konsumen yang tahu kalau harga aslinya 150.000 tapi pas di marketplace harga retail dinaikin dan dicoret jadi, kok jadi 150 juga? Oh, gimana? Ini Mbak, gimana menghadapi konsumen yang tahu kalau harga aslinya 150.000 tapi pas di marketplace harga retail dinaikin dan dicoret jadi 150.000? Kayak dia tahu dari mana emang harganya 150.000? Ya itu dia. Gimana Mbak, mau jawab atau mau next? Ya itu aku tanya balik, gimana dia bisa tahu harga asli 150.000, kan hitungannya di kita ya. Mungkin ada berarti jangan sampai kita salah mengkomunikasikan suatu hal yang udah menjadi strategi seperti itu ya. Aku rasa gitu. Iya. Oke. Next, Kak Lutfi Pusti. Kalau aku belanja itu lihat di mana atau toh? Oke. Nah, itu statement. Dari Kak Dandi Andrian, apakah saat ini Katening juga mengenerate traffic dari traffic source lain di luar marketplace untuk mengarahkan orang-orang masuk ke toko Katening di marketplace? Enggak sih. Aku nggak. Kalau traffic aku generate-nya ya untuk web store aku ya gitu. Karena kalau di marketplaces, again yang aku share dari tadi adalah aku menggunakan event-event yang mereka bikin gitu. Jadi kenapa sih rajin banget ikutan event mereka ya, supaya produk itu tuh bisa di feature di depan. Lumayan dong kalau kayak kita di halaman satu Tokopedia kan itu very prime time ya. Ini pertanyaan berikutnya sama sih tentang traffic ya. Aku skip ya, Mas Rian. Kemudian Philo, Karya mau nanya, tadi di-mention ada 120 tim sekarang. Tim apa saja yang dibentuk oleh Katening? Karena katanya tim yang buruk akan membawa kapal karam kan? Kiat-kiat mencari tim apa aja sih Kak? Oke, itu juga nggak langsung overnight ya, punya 120 karyawan. Aku tuh mulai dengan 2, aku dan Karlin. Terus 5 tahun pertama kita itu lebih banyak meng-hire admin level gitu, karena yang kita rasakan adalah encok. Jadi yang waktu itu kita butuhkan ya udah admin level is enough gitu ya, staff level gitu lah. Nah tapi seiring dengan bisnis ekspansi dan segala macam, kita perlu orang yang lebih pintar gitu, dan seiring juga dengan duit waktu itu udah lebih ada untuk meng-hire orang yang lebih mahal. Jadi kita mulai meng-hire level supervisor gitu. Terus again kayak gitu, ketika seiring dengan ekspansi yang mau kita lakukan, terus udah gitu kita juga perlu kayak expertise baru gitu yang di luar expertise aku dan Karlin. Kita mulai meng-hire level yang lebih tinggi lagi gitu. Walaupun memang ada orang kayak bilang ya lo sebenarnya kalau mau hire orang top to down level dong gitu. Jadi kalau kepalanya udah benar, bawah-bawahnya pasti benar gitu. Ya nggak ada ilmu pasti ya di bisnis ya gitu, karena kita juga harus lihat dompet dong gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa belanja orang, ngapain lo maksain gitu, unless lo punya investor yang bisa membuat lo belanja orang top to down gitu. Tapi kalau sekarang kan ya kita lihat aja gitu, kalau misalkan kita jualan tahu bulat gitu, oke, lo yang bagian nyetir truknya, gue bagian goreng gitu. Sekarang emang nggak bisa nyetir sambil goreng gitu ya, jadi lo harus pilih salah satu gitu, apa kalau mau hire supir ataukah lo mau hire tukang gorengnya gitu. Benar-benar harus lihat harus lihat what's on your plate gitu, apa yang lo butuhin gitu kan. Jadi simpelnya adalah pada waktu itu aku merasa, aduh kita capek banget ya Sab gitu. Terus udah gitu kayak kita berdua berantem terus, jadi yang ada energinya buat berantem, bukan buat mikirin kayak kita mau bikin baju apa berikutnya, terus atau mau jualan di mana, atau kapan mau ikut bright spot pada waktu itu, karena kita udah kecapean dan nggak bisa mikir gitu, karena nggak ada yang bantuin, simple nggak ada yang bantuin gitu. Makanya aku selalu bilang extra hand itu will always help gitu
ya. Tapi penting juga harus dilihat ya keadaan dompet gitu. Kalau misalkan pada waktu sekarang lo hanya bisa meng-hire admin staff, ya nggak apa-apa, start aja dari admin staff yang emang benar-benar capable sebagai admin staff gitu. Jadi memang dia sudah ada experience sebagai admin staff gitu. Oke. Nah, aku spesifikin ke marketplace, Mbak. Kalau tim CS marketplace atau adminnya itu lebih baik idealnya berapa orang ya, Mbak? Tergantung gede kecil bisnisnya, tergantung seberapa sering transaksinya juga. Gitu. Kalau di Katading sih tim CS-nya sama ya, gitu. Karena kan maksudnya ya karena kebutuhannya memang belum kayak gitu. Unless memang kita nggak punya web store, kita nggak punya offline store, yaitu kayak alokasi untuk kayak sales assistant di toko atau CS yang di web, ya pasti ke marketplace semua gitu. Cuma kalau kayak Katading itu CS-nya juga 2. Oh wow. Oke. Gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya dari Kak Abdullah Emir Pramudia. Selamat pagi Maria, saya Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya, seberapa sering sih kita harus mengadakan promo agar masyarakat melirik produk kita di marketplace? Keseringan promo juga nggak baik ya. Yang harus yang harus ada di otak itu tuh mindsetnya adalah kapan orang punya duit gitu, baru di situ kita promo. Jadi makanya ketika orang lagi pegang uang, menurut aku disitulah saat yang tepat untuk promo gitu, karena orang benar-benar kayak spending power-nya lebih 2 kali lipat gitu. Jadi misalkan lebaran atau misalkan pas payday week gitu. Jadi lebih perform gitu ya promonya ya. Jadi kayak anjing ketemu tutup gitu, duit ada, promo pun ada, beli. Kalau misalkan udah tanggal tua, promonya gede banget, tapi duitnya nggak ada, gimana dong? Terkadang kita punya duit, aduh ini ada yang promo lagi, udah beli gitu. Udah nggak mikir ngeliat, oh menarik nih. Sombong, tanggal tua kasih promo coba. Ya, promonya dijelek-jelekin, cuma 30% dan ntar ya nunggu aja 12 udah lupa. Lama banget bos mikirnya. Iya. Soalnya terkadang kalau kita kebanyakan promo juga malah takutnya customer kita loyal pada promonya bukan pada produknya ya Mbak. Iya benar. Jadi makanya aku kalau kayak pas tiap live shopping gitu ya, kan aku juga jadi kayak mengembalikan engagement sama customer gitu ya, ngobrol gitu. Kadang tuh kan kalau lagi live shopping kan aku jualan yang sample price gitu kan, harganya kan kayak cuma 75.000, 100.000 gitu kan. Terus ada tuh kemarin yang bilang kayak gini, aduh nyesek banget kemarin belinya normal price. Terus gitu gue bilang, lu kenapa harus nyesek kalau beli normal price? Nah dong, ada harga ada barang. Gitu. Jadi maksudnya apa yang lo beli itu adalah harganya gitu, dengan kualitas harganya segitu. Tapi kalau beli sampel sale 100.000 atau 75.000, ya lo berarti udah harus siap dengan resiko 75.000 atau 100.000 itu. Ya karena ada benangnya, atau ada bolong dikit, kancingnya copot, ada nodanya, kayak gitu-gitu loh. Kita kalau beli normal price, ya lo berhak untuk bisa lo bisa mengklaim semuanya gitu, the whole gitu. Ini kok ada benang keluar nih, atau kancingnya copot nih, boleh. Karena lo normal price, tapi kalau lo sample price, lo usah marah-marah, harganya kan murah. Betul. Ini ada yang nanya langsung, boleh ya Mbak Ria ya? Boleh. Kita, Mas Nanang, silakan admin tolong dikasih aksesnya untuk Mas Nanang berbicara. Mas Nanang kalau mau open cam juga boleh loh. Tapi kalau malu-malu juga nggak apa-apa, suaranya aja. Silakan Mas Nanang. Admin boleh dibantu untuk dikasih akses? Oke, sip, silakan. Ya, Maria. Nah. Ya Mas, halo. Ya, aku mau tanya, kan tadi kan Maria kalau di kantor ini sendiri nggak pernah ikutan yang putus-putus ya? Agak putus-putus. Ya, nggak sih Mbak merasa putus-putus? Iya. Aku berusaha menelaah. Oke, Mas Nanang, dicoba lagi Mas. Nah, aku tuh senang Mbak kalau ada yang nanya langsung gini gitu. Jadi
pertanyaannya tuh bisa benar-benar precise gitu. Kalau Oke. Ya, Mas Anang silakan Mas Anang. oke, tadi gue ganti wifi. Oke. Tadi kan Maria bilang kalau misalkan di masa itu nggak pernah fight ads ya, nggak pernah yang dia event-eventnya. Nah itu kalau nggak salah mereka itu kan ada budgeting ya. Nah itu ikut juga nggak dalam program itu dan budgetnya itu gimana? Maksudnya ikutin yang budget yang paling besar atau yang paling kita gitu kan. Terus yang kedua, apakah ada pembagian dengan faktor tersebut atau hanya persentase yang normalnya gitu. Bagaimana? Aku merasa bahwa pertanyaannya agak putus-putus ya nggak sih Mbak? Apa aku aja? Ya, yang pertama kayaknya itu ya perbandingan pakai ads sama ikutan event ya. Iya, betul. Kan tadi kan kata Maria kalau di Iya. Nah itu jawabannya karena kita udah pernah coba pakai ads ya Mas, tapi nggak ngefek. Nah kalau event sendiri kan dia harus pakai budget sendiri kan, maksudnya ada budget yang mereka ada proposal budget berapa. Ya betul. Kalau misalkan kayak aku kemarin ikut join brand promo gitu, dia ada budgetnya gitu ada. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu, aku sih biasanya ngambil yang paling murah aja. Oh, gitu. Aku mau coba aja gitu. Jadi kan aku mau bandingin kan. Oh berarti lebih kalau biasa lebih happy kalau kurang event ya dibanding dengan ads yang daily gitu ya. Belum tentu, tergantung jualannya apa. Tergantung. Jadi makanya aku bilang nggak ada rumus yang pasti. Karena misalkan nih aku jualan baju, katanya jualan baju, Carlino Bakes jualan kue gitu. Ya dia lebih ngefek kayak misalkan ikut si Top Ads gitu. Jadi makanya kan tadi aku bilang kayak kita emang harus trial and error sih untuk mencari rumus yang pas buat produk yang kita jual juga gitu. Nah, aku mau sedikit menambahkan Mbak. Waktu itu aku pernah bikin acara di Tokopedia gitu ya. Dan enaknya ikut event di kayak event-event di Tokopedia gitu, misalkan yang dibuat oleh orang lain, itu tuh produk kita bisa ada di homepage-nya kayak Tokopedia gitu. Iya, itu Dan yang aku bilang. Dan itu tuh trafficnya per minggu, kita kan dikasih data ya, traffic bukan per minggu, per hari itu tuh bisa ratusan ribu loh, bisa ratusan ribu sampai jutaan orang yang ngeliat. Jadi nggak bisa aja ada yang nggak beli gitu, tapi ya selain kita dapetin revenue, kita juga dapetin awareness yang gede loh dengan ikut acara gitu. Betul. Aku sih cuma ngincar homepage-nya aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya kayak kita mau beli ketengan gitu, kayak kamu bilang gitu sama AM kamu gitu, saya mau produk saya nih, panci saya ditaruh di halaman homepage, buset, mau di invoicing berapa? Jadi yang lebih ke homepage itu ya. Tapi itu bukannya banner aja atau semua produk kita tampil di sana? Kayaknya hanya beberapa ya. Maksudnya kan pasti akan ditampilin gitu kayak seller-sellernya gitu. Kalau misalkan kalian dia jualan makanan atau minuman, ikutan tuh yang Tokopedia Nyam tuh. Lumayan ada di situ. Minta aja kayak misalkan mau dong diiniin ke situ ya. Tapi kan ya there's no such thing as free lunch ya. Jadi pasti kan ada, makanya mindsetnya jangan kayak lo pengen gratis aja revenue lo naik gitu. Juga gitu. Kalau boleh tahu program yang paling bagus apa Mbak di KTN sendiri? Yang pernah ikutan di misalkan Tokopedia gitu. So far live shopping ya. Maksudnya yang itu yang event, yang kayak programnya mereka ada 11 atau apa ya kalau di Tokopedia itu. Merdeka apa gitu. Oh kita fluktuatif banget, kita nggak ada, bahkan kita udah kayak join marketplace udah kayak hampir setahun, patternnya tuh bener-bener nggak ada yang mencuat banget kecuali pas lebaran. Itu sudah pasti lah ya, itu udah pasti, makanya semua orang jualan pas lebaran. Makanya kalau misalkan kayak apapun yang kalian lakukan hari ini, lakukanlah untuk lebaran. Itu bener banget. Kalau waktu Indonesia belanja Mbak? Tahun baru? Waktu Indonesia belanja, ya paling sama waktu Indonesia belanja ya. Waktu Harbolnas lah gitu. Harbolnas ya. Pokoknya yang tanggal-tanggal kembar gitu.
Oke, Mas Nanang, kita kasih kesempatan yang lain ya Mas Nanang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita masih ada 30 menit lagi, so masih akan ada beberapa kesempatan untuk teman-teman bertanya. Cuma untuk ini ada Mas Rahmat Hidayat, boleh admin untuk dikasih aksesnya untuk Mas Rahmat bertanya langsung. Silakan Mas Rahmat. Baik, Ya. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk bulan depan kita akan launching produk fisik. Jadi itu kita produk herbal. Nah ini kan yang ingin saya tanyakan tahap-tahap berjualan di marketplace. Mungkin upload fotonya, iklan di marketplace atau iklan di Facebook Ads-nya. Jadi tahap-tahap yang mana ini yang saya akan mulai, Mbak? Terima kasih. Dia nanya kalau misalkan ini kan udah mau launching nih Mbak, apa sih yang harus dilakukan nih awal-awal gitu loh? Ya begitu. Oke, ya kalau di Cotton Ink tahapannya kita foto produk, terus udah gitu kita masukin ke Tokopedia atau pokoknya kita masukin lah ya ke sales channel kita ya marketplaces atau web store. Terus udah kayak gitu dari situ kita lihat. Biasanya kalau baru-baru launching kan kita juga apa namanya nggak karena kalau di Cotton Ink kita ada newsletter, ada SMS blast, ada ya pokoknya promotional things yang kita lakukan sebelum kita ngiklan gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan nggak hanya langsung ya naik ads itu sih pasti itu ada karena itu buat awareness. Terus udah kayak gitu kita pakai newsletter kan. Tuh, jadi kita kasih tahu tuh tiap ada new arrivals baru atau apa. Terus kita posting di social media. Terus kita juga sebar ke KOL gitu atau kayak teman-teman kita gitu. Tolong dong fotoin ini kasih tahu ada new arrivals baru atau ada special collaboration gitu. Ya paling 4 itu sih. Ada 4 itu jadi ada newsletter, kirim newsletter. Terus udah gitu kita naikin ads buat awareness. Terus kita kirim ke KOL atau teman-teman. Terus kita review sendiri juga di Instagramnya Cotton Ink. Oke. Jadi kita sebenarnya kita juga harus pelan-pelan juga ya memenangkan market pelan-pelan ya Mbak dari lingkaran terdekat dulu kali ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya makanya punya social media itu penting ya karena itu jadi wadah kita untuk kayak selalu bercerita baju ini tuh tentang apa, bahannya apa, terus udah kayak gitu koleksinya tuh tentang apa gitu ya. Mungkin kalau jualannya herbal ya bisa kayak dibikin konten dengan kayak cara bikin si herbal ini buat apa, terus kayak mungkin ada before afternya gitu. Jadi orang tuh bener-bener kayak nggak cuma produk aja gitu, tapi kayak kan mereka pengen tahu dong sebelum beli gitu kayak terus kalau gue beli herbal emang bisa ngebikin dari apa, apakah bisa membuat gue dari papain jadi Superman gitu misalnya gitu. Jadi kayak biar orang tuh dapat bayangan gitu ini produknya tuh apa, mungkin kayak behind the scene-nya gitu kayak ya ini si produk herbal ini dibikinnya dari ini, prosesnya kayak gini berapa lama gitu. Jadi jualan itu it's not semata-mata cuma kayak nih gue jualan kalkulator nih gitu. Gitu ya nih 50.000 gitu, mau nggak gitu. Tapi dibandingin sama ini ya kalkulator ini ya, ini tuh ininya organik ya, ini plastiknya tuh organik, kita tuh develop ini tuh kalkulatornya ya, yang nggak perlu pakai baterai. Jadi kalau misalkan habis, lo tinggal taruh di bawah matahari kayak gini 5 menit, nanti lo bisa pakai lagi. Terus ini tuh bisa sampai ngitungnya sampai 8 digit ya. Harganya itu ini very competitive price banget, soalnya cuma 50.000 gitu. Kalau lo beli 2, ada bundling harga ya jadi 80.000. Gitu. Jauh lebih menarik kan daripada kayak ini jualan kalkulator. Diperkuat story-nya ya berarti Mbak. Iya. Oke. Cukup Mas? Oke, thank you so much. Kita ke pertanyaan di kolom chat dulu. Terima kasih Mas Rahmat. Ini ada pertanyaan dari Kak Asrianto. Alasan utama memutuskan membuka offline store itu apakah? Bagaimana pricing strategi antara offline store dengan online store? Apa ada perbedaan harga atau promo yang berbeda? Oke, kita waktu itu mutusin untuk punya offline karena permintaan dari customer.
gitu. Itu satu. Terus yang kedua itu juga salah satu strategi marketingnya Catering. Karena kita melihat pada waktu itu kita again nih kita hitung-hitungan gitu. Kalau misalkan gue taruh 100 juta di iklan sama gue modalin 100 juta di toko, ROI-nya bagusan mana nih? Gitu. Ya udah gitu. Jadi karena dan lebih terukur ya. Kalau bagusan mana sih relatif ya, relatif. Karena bisa aja dengan kita pasang iklan, orang lihat di iklan terus kebetulan lagi ada di Senayan City. Oh, gitu. Jadi kan kita nggak tahu tuh trafficnya datang dari mana kan gitu. Apakah dia pure dari iklan terus jadi ke toko ataukah kayak dia tiba-tiba keluar dari website dia lihat itu ada toko apa, bisa jadi kan. Jadi kan tetap bias tuh, tapi dari situ kita bisa mungkin yang bisa kita hitung adalah ROI-nya kalau di toko tuh lebih terukur gitu. Kalau misalkan gue buka toko 100 juta sama gue taruh iklan 100 juta, baliknya berapa itu lebih terukur kalau misalkan kita buka toko pada waktu itu. Jadi dua hal itu sih. Oke. Ini dari pertanyaan nextnya dari Kak DJ. Jika upload model baju baru, bagaimana cara treatment SKU tersebut supaya trafiknya bagus? Soalnya kan reviewnya belum ada nih. Dan ngebuat orang pengen beli itu gimana sih kalau misalkan yang ada SKU yang baru? Kalau di marketplace kan gampang ya, tinggal ditampilkan halaman depan gitu, tampilkan di yang pertama. Kalau di marketplace as easy as that. Atau ikut programnya Tokopedia kayak gratis ongkir gitu-gitu ya, Mbak? Iya, kan kalau kayak programnya Tokped itu kan kalau kayak bebas ongkir atau gratis ongkir itu kan dia kayaknya kita bisa set sendiri ya, gitu. Tapi kalau misalkan kayak di halaman kita tuh kalau misalkan ada SKU yang baru ya bisa itu tampilkan gitu. Favorit customer atau produk pilihan. Ya. Oh ya, produk pilihannya jadi dia akhirnya jadi paling atas ya. Ya mungkin berarti kalau misalnya produk pilihan tuh kalau misalkan toko bukan power merchant tuh kayaknya nggak tahu ya, bisa nggak ya? Kayaknya kalau produk pilihan itu harus jadi power merchant deh. Kalau misalkan belum power merchant, aku sarankan sih mungkin ikut jadi power merchant atau official store dulu kali ya. Kayak kalau official store kan biar bisa harga coret tuh kayak Cotton Ink. Keren. Mungkin teman-teman yang belum official store biar bisa harga coret itu. Harga coret itu oke nggak sih Mbak efeknya pada penjualan? Ya itu ya mindset orang tuh kalau harga coret emang kayak lebih nafsu mau belanja gitu. I see. Lebih kayak gitu. Kayak tadi ya. Oke, ini dari Kak Tiara Suryanti Safitri. Karya bagaimana caranya agar produk kita muncul di atas atau 10 besar result saat customer searching suatu produk dengan acuan keyword yang sama dengan produk merek lain yang sejenis. Itu aku nggak tahu, aku belum pernah coba. Tapi kayaknya kan kalau di Tokopedia tuh bisa itu ya, bisa cari keyword yang sesuai gitu. Ya, wawasan pasar ya kalau nggak salah ya di dashboardnya. Kalau misalkan kamu talking about kayak Google gitu ya, itu biasanya SEO-nya sih harus dimainin. Tapi juga kayak Cotton Ink gitu, kalau orang cari baju atasan wanita juga bukan nomor 1 kok. Gitu karena kan tiap keyword kan mahal ya, maksudnya kayak ada harganya gitu. Tanya sama Yuka deh. Kalau kayak mau technical gitu tuh tanya sama Yuka deh, dia mainannya itu banget. Oke. Mas Yuka lebih technical ya Mbak ya? Oke. Azam, pipeline penjualan mana yang nge-generate sales paling besar untuk Cotton Ink? Website atau marketplace? Website ya? Berarti juga kita pintar-pintar main iklan juga ya Mbak? Facebook, Google gitu-gitu ya? Iya betul, tapi again tergantung ya gitu. Kalau misalkan kayak contohnya gitu, kayak Erigo gitu, dia cuma ada di marketplaces gitu, ya pasti paling gede di situ. Channel source of revenue-nya paling gede di situ karena dia di omni channel. Gitu. Kalau strategi organik Mbak, soalnya kan terkadang kita let's say terlepas ada ads dan lain-lain. Apa sih yang dilakukan untuk kita bisa organic growth? Itu tuh aku kemarin juga baru bahas beberapa kali. Gak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia bisa gede gitu. Not even Erigo gitu ya. I don't think dia bisa. I don't think dia juga udah berpikir bahwa ya mungkin kayak gue akan jadi gede itu pasti gitu. Tapi gak ada yang tahu kapan dan time-nya gitu. Time-nya datang tuh kita gak ada yang tahu. Itu contohnya ya satu. Terus begitu yang kedua misalkan kayak Kalino Bakes gitu.
pada waktu itu dia booming banget karena lagi PSBB kan, dan dia waktu itu bikin gogu mapang, si kue Korea itu. Tiba-tiba itu, karena itu emang lagi ada marketnya, terus dia boom gitu tiba-tiba gitu. Kayak gitu. Terus apa namanya, kayak ya sebenarnya sih ya, kalau organic growth itu, kembali lagi ke pertanyaannya, kalau organic growth itu gimana, harus sering diomongin sih. Cuma kan sekarang kalau mau diomongin terus kan kadang harus berbayar ya, gitu. Makanya harus manfaatin kayak teman-teman sendiri gitu, karena kita tuh benar-benar nggak tahu. Makanya aku selalu percaya bahwa teman itu adalah investment. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu bahwa teman-teman lo itu sekitar lo yang mungkin kalau misalkan followernya 1.000, 900, tapi kalau dikumpulin jadi 10 orang kan udah 10.000. Benar banget. Iya benar. Gitu. Jadi maksudnya kayak jangan pernah underestimate dengan kayak aduh followernya cuma 1.000, 2.000. Hey, katanya juga dulu mulainya followernya 2.000 loh. Gitu. Maksudnya di Facebook itu juga kita dulu followernya mulainya 1.500, teman SD sampai teman SMA dikumpulin. Iya benar. Banyak juga loh gitu ya. Banyak juga loh 2.000 tuh gitu. Makanya engagement itu adalah hal yang perlu kita perhatiin gitu. Instead of followers ya. Gitu, ngapain followersnya gede cuma nggak engage gitu. Jadi kayak misalnya ngapain followers lo 20.000 tapi yang ngelihat story lo cuma 100 orang, ya sedih. Berarti yang followernya cuma 5.000 tapi yang lihat 1.000 orang gitu, kan jauh lebih engage. Benar. Gitu. Iya sih, iya berarti kita juga harus nge-treat orang-orang di sekitar kita yang suka beli produk kita juga dengan baik ya Mbak. Dengan itu berarti kita juga harus punya PR dong ya. PR kan biasanya ngejaga-jaga gitu, atau kita berlaku sebagai PR gitu ya Mbak. I guess kalau experience aku ya, mau sejago-jagonya PR lo, nggak ada yang ngalahin Benar. Iyalah. Ketika gue atau Karlin turun tangan tuh beda banget. Pendekatannya pasti berbeda lah ya. Iya gitu, entah kenapa ya, mungkin karena experience juga ya gitu. Terus kayak the way we talk gitu, the way kita cerita itu emang udah yang mendarah daging banget gitu ya. Jadi kayak orang tuh ngeliatnya juga kayak oke. Gitu. Karena kita yang benar-benar mengetahui secara mendalam tentang produk kita, dan kita tahu bagaimana penempatannya untuk menyampaikan tentang produk kita gitu ya. Iya. Berarti kita juga harus pintar-pintar menjual diri maupun brand kita ya Mbak ya. Iya benar. Karena kan orang tuh pengen beli produk lo kan karena mereka tuh pengen tahu gitu siapa sih behind this brand gitu. Oke. Ini kayaknya Mas Mikel udah pegel angkat tangan. Online ya angkat tangannya. Online ya angkat tangannya, sorry. Oke. Admin boleh dikasih akses untuk Mas Mikel untuk bertanya. Silakan Mas Mikel. Aku unmute coba. Oke. Halo, salam kenal Kak Bia, Kak Rizky, makasih kesempatannya. Jadi ini aku mau tanya dikit, ada teman kita yang mau jualan tas di marketplace, baru mau launching tapi di awal tahun. Nah cuma pengalaman dari teman-teman lainnya katanya kalau awal tahun itu biasa sales cenderung turun Q1 lah. Jadi ada kekhawatiran kalau launching di Q1 itu nanti agak sayang misalnya, karena mungkin baru heboh di akhir tahun. Nah di Katan ini apakah seperti itu juga ya Kak Ria? Oh iya, ada tren gitu sih. Kalau kita lebih khawatir launchingnya di akhir tahun, karena kalau di akhir tahun begitu ke Januari orang ngelihat kan Januari itu kita anggapannya nggak ada ya. Januari itu kita anggapnya nggak ada karena orang kayak udah habis-habisan banget akhir tahun, terus Januari itu kayak nggak ada apa-apa nih gitu. Jadi kalau mau launching ya jangan awal-awal tahun banget lah ya, orang-orang lagi nggak fokusnya di situ. Gitu ya, mungkin ya pas pay week lah oke. Kan biasanya kalau udah kayak Januari akhir-akhir gitu kan orang juga udah lebih kayak looking forward ada event apa nih gitu, ada mungkin ada Valentine, ada Chinese New Year kayak gitu-gitu. Iya ada apa juga. Thank you. Baru satu lagi nih ada Ferry. Kalau untuk kemarin ada disebutin budget marketing, kalau di Katan ini kan mungkin tidak terlalu fokus di top S. Cuma mungkin kira-kira kalau boleh tahu gambarannya itu top S itu apakah jadi channel yang porsinya lumayan besar ya? Dalam budget marketing Eropa tadi. Apa di marketplace? Ya, marketplace jadi di Tokopedia ataupun di Shopee.
Apanya? Ads-nya? Ads-nya. Yang tadi aku bilang, jadi kita udah pernah coba pasang top ads kayak dari kecil-kecilan gitu, tapi nggak performance-nya nggak sebagus yang kita mau gitu. Karena kita benchmarking sama other ads yang kita pasang kan, jadi kita bisa tahu nih, oh kalau kita pasang di Facebook kok ROI-nya bisa let's say kok bisa ROI-nya 5 kali ya, tapi kok di top ads cuma 2 kali ya gitu. Ya udah ngapain kita pasang di top ads ya, udah deh pasang situ aja deh gitu. At the end kan kalau misalkan kita ada perbandingan, again, maksudnya kan kalau sekarang kan dibandinginnya gampang banget gitu ya, maksudnya udah bukan feeling lagi, tapi kan kayak bisa ya udah data aja gitu, harus data tuh emang harus dicoba dan di-review sih. Gitu. Jadi menurut aku itu yang paling penting gitu. Jadi jangan cuma coba doang tapi lo nggak review gitu. Jadi karena ya itu tadi nggak ada rumus yang sakleknya gitu, kayak lo pasang top ads 5 juta, nanti sales lo 2 kali lipat ya bisa 10 juta. Nggak pernah gitu. Kalau gue boleh share, dulu tuh gue pernah pasang kayak pertama kali, jadi kita tuh 6 tahun pertama kita nggak pernah pasang iklan. 6 tahun pertama katanya kita nggak pernah pasang, 6-7 tahun kita nggak pernah pasang iklan, sampai akhirnya kita berpikir, this is part of the expansion, ya kita boleh nih, ya kita pasang nih iklan. Aku ingat banget waktu itu pasangnya kalau nggak salah 5 juta gitu. 5 juta modal iklannya baliknya 10 juta. Baliknya 10 juta gitu. Terus ya gitu mulai jumawa kan, wah berarti kalau kita pasang 10 juta, naiknya 20 juta dong. Belum tentu. Gitu. Tapi bisa aja ketika kayak pas lebaran lo pasang 5 juta, baliknya 50 juta could be. Gitu. Jadi emang mungkin tadi tuh pertanyaan siapa tuh yang tadi modalnya minim tapi naiknya 10 kali lipat, itu harus penting-penting tadi ya. Itu mungkin harus pintar-pintar ngebaca datanya gitu. Jadi I'm not saying itu nggak possible gitu, karena pernah kita misalkan in total kita pasang kayak 20 juta, in return kita dapat 200 juta, ada gitu. Cuma ya itu emang udah karena kita udah ada datanya, udah ada past experience gitu, kita ngapain aja, kita pasangnya pas lagi apakah pas lagi lebaran dan ada kolaborasi dan ada free shipping gitu. Jadi variabelnya tuh banyak banget gitu, banyak banget yang bisa menghasilkan 20 juta jadi 200 juta gitu. Tapi it's possible. Thank you banyak Kak Lia, Rizky. Terima kasih Michael atas pertanyaannya. Aku tuh dari tadi lagi ngeliatin pertanyaan-pertanyaan di chat, pertanyaan bagus semua, aku bingung mau milihnya dengan waktu tinggal 7 menit lagi. Apa ya? Kak Bilal dulu deh yang angkat tangan. Tangannya udah pegel deh. Silakan Kak Bilal, admin silakan dipilih Kak Bilal untuk bertanya. Ya. Halo, ada suaranya? Ada, aman. Terdengar. Ya, thank you banget kesempatannya nih. Jadi mau tanya ini Mbak Ria, let's say Cotton Ink ini udah gede banget kan untuk brand, untuk khususnya brand cewek, dan udah lama juga, udah masuk marketplace udah lama banget. Awalnya Facebook Ads dulu, terus lama-lama shifting juga ke marketplace. Nah, gimana kalau misalkan kedepannya nextnya misalkan Cotton Ink mau misalnya go internasional, contohnya marketplace-nya sendiri ada Amazon.com, let's say, atau ada Wish.com. Tapi itu kan bedanya sama sekarang kan udah gede banget Cotton Ink, reviewnya udah banyak, penjualannya udah banyak. Nah, kalau misalkan nanti nextnya mau go internasional, sedangkan di Amazon udah banyak banget yang jualan dengan punya brand-brand lain, itu gimana tuh Mbak Ria kira-kira strateginya? Kalau misalkan kan kata Mbak Ria sendiri tadi bilang marketplace baru, marketnya juga baru juga gitu, dan benar-benar mulai dari nol, dari nggak ada review sama sekali gitu. Itu sih Mbak Ria dari saya. Thank you ya. Thank you Mas Bilal. Amin. Cepet-cepet Mbak masuk global Mbak. Amin. Cari partner, cari investor. Itu sih. Kalau udah kayak kita mau regional atau global, udah pasti harus cari investor, cari partner gitu. Karena we know our limits ya, gitu. It's really important for businessman, for entrepreneurs to know our limits gitu. Kita bisa sampai mana gitu. Kita harus bisa cari orang yang bisa ngebawa kita ke tempat itu, gitu. Karena emang mainannya di situ. Gitu. Tapi kalau misalkan kita not saying kita kucuk-kucuk
nyemplung situ nggak bisa sih bisa aja, cuma ya pasti nggak optimize lah ya, nggak optimal gitu. Tapi kalau misalkan kita looking for the right partner, looking for the right investor, ya itu bisa tercapai. Tapi menurut aku kalau udah mau global atau mau regional, mainannya udah harus kayak gitu. Iya, benar. Tapi kita juga harus menang di lokal dulu nggak sih, Mbak? Itu dia gitu. I believe kalau misalkan kita menang di lokal, ya kita akan jalan ke situnya tuh lebih mudah gitu. Tapi it's part of our plan juga sih gitu. Maksudnya kayak kalau kita tuh, aku dan Karlin tuh emang udah berpikir bahwa oh ya, if we wanna go regional gitu ya, kayak misalkan Southeast Asia gitu, terus atau misalkan global, ya we have to find the right partner to do that for us. Ya. Amin. Aduh, aku doakan deh. Mas Bilal, aman ya? Cukup? Oh, satu lagi. Bentar. Min, silakan. Maksudnya ini sih Mbak ya, kalau misalkan ini kan kayak brand-brand, misalkan ada orang-orang mau bikin brand baru nih, yang baru masuk banget ke marketplace nih, tapi udah kayak ibaratnya kalau bahasa sekarang udah kena mental duluan sama brand lain. Yang brand lain reviewnya udah gede gitu, jadi nggak secara internasional juga, tapi ibaratnya kalau ada aja marketplace baru misalkan, nah kira-kira gimana ya supaya benar-benar mulai dari nol gitu, reviewnya nggak ada sama sekali gitu, kayak gitu sih Mbak Ria. Katanya juga mulai dengan review nol di marketplace. Bahkan Katanya pun yang udah punya toko di marketplace juga mulai dengan review yang nol. Dimulainya juga no sales. Gitu. Jadi don't limit yourself lah gitu. Maksudnya kayak ya mentalnya harus growing aja ya gitu. Segala sesuatu kan juga mulainya ya pasti dari nol gitu. Sama kayak isi bensin dari nol ya Pak. Gak ada dari 100 liter ya Pak. Gak ada gitu. Gak ada sih. Kalau dari slide Mbak Ria itu tadi produk and service dibagikan. Jadi kayak kan setiap manusia itu punya lingkaran-lingkaran kenalan lah. Misalnya lingkaran paling kecil itu adalah keluarga, kemudian lingkaran berikutnya adalah teman, sahabat. Ini kayak analoginya kalau kita ngelempar batu, itu kayak di air gitu. Itu akan berdampak pada genangan yang besar. Jadi kita juga produk dan service-nya kayak apa yang dilakukan Cotton Ink itu juga harus baik dan akhirnya menghasilkan word of mouth kayak apa yang dilakukan Cotton Ink tahun 2008. Ya kan Mbak? Pasti dulu kan word of mouth gitu loh, kayak dari kecil-kecil akhirnya genangannya semakin besar dan akhirnya orang semakin tahu dengan adanya Cotton Ink atau produk atau brand kita. Oke, thank you Mbak Ria, thank you Mas. Iya, thank you Mas. Iya, itu kalau berarti organic growth tuh awal-awal juga sebenarnya challenging juga ya Mbak, waktu itu pas awal-awal kayak aduh bisa nggak ya awalnya kayak deg-degan nggak sih untuk membangun brand? Iya, cuma ya kita ngejalanin aja sih, soalnya I guess pada waktu itu the only way out yang harus kita lakukan ya ngejalanin itu. Karena kalau kita nggak jalanin ya kita kan nggak jalan-jalan gitu, gimana sih? Gitu ya, jadi kayak maksudnya aku dan Karin juga pusing-pusing tapi ya dijalanin gitu. Karena ya again gitu ya, one of my favorite quotes gitu ya, mungkin Iki kamu udah selalu sering dengar gitu ya, we cannot connecting the dots forward gitu, we only can connecting the dots backwards gitu ya. Gitu, jadi ya mungkin again buat teman-teman yang sekarang gitu, kalau misalkan kayak what if gitu, bertanya-tanya itu bagus gitu, maksudnya being curious dan penasaran dan deg-degan tuh adalah a good start gitu, cuma ya harus ada push-nya untuk mulai itu. Benar. Dari situ ya nanti kita akan review gitu, maksudnya kayak gimana nih, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini nggak kerasa tiba-tiba lo udah jualan tas atau jualan baju udah setahun gitu. Gimana nih gitu. Mbak, satu pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Dari Kak Septi Lestari, Mbak Ririn yang udah angkat tangan, I'm so sorry, mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa bertanya kembali. Hai Kak, saya ingin bertanya untuk proses sistem stok dan proses pesanan, yaitu mengelola stok di marketplace itu yang efisien itu bagaimana ya? Karena jika memang manual kan sangat tidak efisien. Terima kasih. Gimana? Manual? Saya ingin bertanya untuk proses sistem stok dan proses pesanan, yaitu mengelola stok di marketplace itu yang efisien bagaimana? Oh,
Ya kalau misalkan di Cotton Ink sih kita kan emang mengalokasikan dari bulk stok kita ya. Jadi kayak misalkan kita bikin 100 gitu. Nah, terus kita alokasiin karena kita sales channelnya lumayan variatif, jadi bisa ditukar-tukar tuh gitu. Cuma kalau misalkan untuk teman-teman yang emang sales channelnya hanya di marketplace, mungkin kalau misalkan kayak jualan makanan itu udah paling gampang PO lah ya gitu, purchase order gitu. Jadi kita nggak nyetok banyak atau nggak nyetok terus nanti dibasi atau gimana. Baju pun juga begitu. Menurut aku kalau kita made by PO juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah keburu-buru beli kain banyak atau apa gitu, karena kan jadi uang mati ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak by PO kan orang udah bayar dulu, terus kita baru bikinin gitu. I guess itu bisa dicoba sih. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mbak Ria. Oke. Mbak Ria, sebelum closing statement kita foto dulu boleh dong? Boleh dong. Teman-teman boleh dong buka kameranya, kita foto-foto bareng untuk meninggalkan jejak digital. Dan mohon maaf apabila ada teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa tersampaikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah mewakilkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi nanti bisa ke Mas Yuka ya. Jadi yang lebih kalau misalkan ada yang kelewat, ada yang belum terjawab, mudah-mudahan ntar dari Mas Yuka juga bisa terjawab. Oke, yuk kita foto. Kasih senyum terbaik. Wah, laki semua nih ya. Halaman pertama laki semua nih. Oh, ada Mbak Ririn yang udah Dari market-marketnya Yuka nih pastinya. Iya nih. Oke, yuk. Kasih senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua ada nggak nih? Halaman kedua dong, Min. Oke. Halaman kedua, oke 1, 2, 3. Kasih senyum terbaik. Oke, siap. Terima kasih teman-teman udah foto bersama. Mbak Ria boleh dong kasih closing statement-nya buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini aku ulang lagi salah satu quotes favorit aku dari Steve Jobs. Kalian juga boleh nonton speech-nya dia. Dia kasih speech di graduation salah satu university di Amerika. Dia bilang bahwa life is about connecting the dots. You cannot connecting the dots forward. You only can connecting the dot backwards. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu berhubungan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu kita nggak bisa tahu sampai beberapa maksudnya sampai beberapa waktu ke depan gitu. Jadi ya apapun yang kalian lakukan, please be very passionate about what you do. Apa yang kalian bikin, dan kalau misalkan kalian berdagang atau berjualan, be very passionate about it. Produk dan service juga harus nomor 1. Hard work, consistent, and it will be paid off. Oke, thank you Mbak. Thank you so much Mbak Ria. Semoga Mbak Ria sehat selalu, bahagia selalu, segala hal yang dicita-citakan oleh Cotton Ink bisa terwujud dan bisa go global. Amin. Amin. Doa yang sama buat teman-teman di sini semua. Thank you semua atas waktunya hari Sabtu. Happy banget bisa sharing. Siap. Oke Mbak Ria, thank you so much. Oke, bye-bye. Bye. Oke, itu dia teman-teman sesi dari Mbak Ria. Emang sih ya.